Nomor peserta 017 mengambil tema merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural dengan mengambil rujukan Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بلغ رسالته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan, masyarakat Indonesia yang plural dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ideologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis, tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Kita sebagai bangsa sudah terlanjur majmuk dan konsekuensinya adalah adanya saling menghormati atas pluralitas dan multikultural masyarakat tersebut. Persaudaraan merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang kita dulu. Indonesia yang tingkat keragamannya tidak diragukan lagi terdiri dari banyak suku dan bahasa dengan 1211 bahasa daerah, 300 etnik dan 1340 suku bangsa yang berbeda-beda. Ada Jawa, ada Sunda, Aceh, Padang, Batak, Bugis, dan banyak lagi yang lainnya. Sejak tahun 2000 terdapat 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, terdiri dari banyak pulau besar dan kecil. Pada tahun 2022, Badan Statistik Nasional telah mencatat jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 pulau. Dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia, maka terdapat potensi perpecahan yang bisa terjadi. Lalu, bagaimanakah mengantisipasi supaya mendapatkan suatu gambaran tentang persaudaraan di tengah masyarakat multikultural? Melalui syarahan ini yang berjudul Indahnya Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk. dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. sesungguhnya Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Hadirin, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam khabari dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah secara fitrah sudah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal tersebut sejalan dan sejalin dengan pemahaman kontekstualisasi ayat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Munzir, Ibnu Abi Haki dan Baihaqi yang dinukil dalam kitab Ad-Dalail bahwa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Bayyadah ketika Rasulullah memerintahkan kepada Bani Bayyadah untuk meminta maaf kepada mereka, yakni dengan menikahkan putri-putri mereka kepada budak-budak mereka yang bernama Abihin. Lalu dengan sinis mereka berkata,
berkata, pantaskah putri-putri kami yang cantik dinikahkan dengan budak-budak kami? Pada saat itulah Allah menurunkan ayat ini, bahwa diciptakan manusia berbeda suku dan bangsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'da. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516, dan juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain halaman 687. Meskipun ayat ini secara tekstual ditujukan kepada Bani Bayyadah, namun secara kontekstual merupakan landasan etis sosiologis untuk merajut kebersamaan umat beragama di tengah-tengah keragaman multikultural, termasuk dalam konteks indahnya merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu pemerintah adalah saudara bagi rakyat, penguasa adalah saudara bagi masyarakat yang diurusnya. Karena itu, dalam rangka merawat persaudaraan dan keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang sangat tinggi, kami mengajak kepada saudara-saudara untuk menjauhi sikap diskriminasi yang tidak terpuji. Dengan cara kita harus saling membuka diri, saling menjalin komunikasi, saling bersinergi dan saling melengkapi, agar tidak ada dusta di antara kita. Betul, realita berbicara. Hanya gara-gara berbeda bendera, berbeda organisasi, berbeda partai politik, rakyat kita gampang saling mencaci maki. Gara-gara berbeda suku, bangsa, dan etnis, kita mudah terprovokasi. Gara-gara beda pilihan, kita jadi saling bermusuhan. Bahkan hanya gara-gara beda pemahaman dalam mendukung satu golongan, kita saling tendang, bantai, dan bahkan saling menghujat satu sama lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang kita cari, wahai saudaraku? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم
النار فأوقظكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, secara semantik ayat ini diawali dengan silghatul amr yang bermakna perintah, sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua untuk terus selalu memupuk kesatuan, membina kebersamaan, dan merawat persaudaraan, saling menghormati dan saling menghargai di tengah masyarakat multikultural. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ay amarahum bil jamaah wa nahahum 'anit tafarruq. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk terus selalu bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim. Lalu bagaimanakah relevansinya dengan kehidupan bangsa kita? Alhamdulillah hadirin, walaupun indah
Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, suku, bangsa, bahasa, bahkan agama. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna walaupun berbeda-beda tetap satu jua, mampu merajut persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercinta. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dan keragaman merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah bagi negara kita. Atas keragaman itu kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani dengan sedikit membuka diri, saling menjalin komunikasi dan silaturahmi. Itulah salah satu bukti kita merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural sepenuh hati. Semoga Allah tetap memberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sekian banyak pemuda, hanya dia yang selalu dinanti. Beragam budaya, beragam bangsa, jadi kebanggaan seluruh negeri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.